Hai semuanya, sekarang kita akan mempelajari cara mendapatkan dan memanfaatkan lokasi nyata bangunan kita dengan menggunakan toolbar Google melalui Add More Imagery dan Toggle Train. Pada SketchUp 7, dulu kita menggunakan Google Earth, lalu menggunakan Get Current View. Misalnya seperti ini. Tentunya saat melakukan ini, sambungan internet kita harus dalam keadaan menyala. Kita masuk dulu ke Google Earth, seperti ini. Kemudian kita memasukkan alamat yang kita akan gunakan. Misalnya kita akan memasukkan Tanah Abang, Jakarta. Lalu kita zoom sampai mendapatkan lokasi yang kita inginkan. Misalnya di sini. Lalu kita kembali ke SketchUp 7. Lalu klik ini, yaitu Get Current View. Dia akan mengimpor gambar dari Google Earth. Seperti ini. Saat pertama masuk, dia akan dalam keadaan flat. Untuk melihat konturnya, kita bisa mengklik Toggle Terrain. Akan kelihatan konturnya. Akan tetapi kelemahannya, dia hanya berupa warna hitam putih saja. Untuk mappingnya kita bisa saja mendapatkannya dari gambar ini. Kita save, masuk ke edit, copy image, lalu kita masuk ke pengolah gambar yang Anda sukai. Saya biasanya menggunakan Photoshop. Lalu buat file baru. Oke, ukurannya otomatis akan sama dengan gambar yang kita tarik dari Google Image tadi. Kemudian kita Ctrl V, akan pas. Lalu kita save sebagai JPEG atau PNG, dan kemudian dijadikan tekstur kepada mapping yang ini. Tapi sekarang dengan menggunakan Google SketchUp 8, kita tidak perlu melakukannya lagi. Kita bisa langsung memasukkan lokasi yang kita inginkan. Kita masukkan alamatnya, misalnya Pantai Sanur, Bali. Lalu kita pilih lokasi yang akan kita gunakan. Misalnya di sini, kita bisa scroll atau dengan menggerakkan ini. Kemudian select region. Pilih seluas apa yang Anda ingin gunakan. Grab. Kemudian kita bisa mendapatkannya. Seperti ini. Kemudian seperti tadi juga, untuk melihat teksturnya kita bisa masuk ke Toggle Terrain. Jika kita klik, kita akan bisa melihat pada daerah pantai lebih rendah daripada daerah pesisirnya. Jika kita masuk ke dalam layer, kita akan bisa melihat ada Google Earth Terrain, yaitu kontur yang kita lihat sekarang, dan Google Earth Snapshot, yaitu teksturnya. Keduanya kita unlock dulu sehingga dia berubah menjadi warna biru. Lalu kita pisahkan. Berikutnya kita bisa mulai mengolahnya. Kita masuk dulu, double klik ke dalam kontur ini. Lalu kita lihat, kita view hidden geometry. Kita lihat bahwa face-nya atau permukaannya masih dalam keadaan besar-besar seperti ini. Jika kita akan mengeditnya menggunakan smooth misalnya, dia akan terangkat seperti ini. Ctrl Z. Sedangkan pada saat smooth kita mungkin hanya ingin melandaikan atau menaikkan sebagian kecil saja. Untuk itu kita bisa memecahnya terlebih dahulu, Ctrl A. Kemudian kita masuk ke Add Detail. Permukaannya akan terbelah lebih kecil lagi. Karena ini masih besar-besar, kita seleksi yang paling besar saja. Tidak perlu semuanya, agar kita bisa membagi lagi face-nya. Ini hanya untuk kemudahan pengeditan. Kita tidak perlu memilih bagian yang kecil-kecil seperti ini. Kemudian kita bagi lagi dengan Add Detail. Kita bisa pilih lagi jika masih merasa ini terlalu besar. Kemudian kita hilangkan hidden geometrinya.
kita lihat garis-garisnya masih ada. Untuk itu, supaya lebih halus, kita select all, lalu kita gunakan soften. Soften coplanar, sehingga dia menjadi lebih halus. Oke. Yang penting garisnya hilang. Jika kita klik, dia masih dalam keadaan miring. Berikutnya kita bisa melakukan pengeditan terhadap kontur yang sudah kita edit tadi. Misalnya dengan menggunakan smooth tool, kita ubah radiusnya menjadi 25. Kemudian misalnya kita ingin agar pantainya lebih rendah, atau di bagian atas pegunungannya lebih tinggi. Kemudian misalnya kita akan membuat bangunan seperti yang ada di sini. Kita masuk ke image yang satunya, yang berupa area yang rata. Kita lihat dari atas, hilangkan perspektifnya. Kemudian kita ingin membuat yang ini, kita luruskan dulu arahnya menggunakan ini, agar sumbunya sesuai dengan bangunan ini. Mulai dari yang merah, lalu yang hijau. Sekarang kita akan membuat bangunan ini. Misalnya bangunan ini, kemudian kita pindahkan ke sini dengan menggunakan titik terujung ke titik satunya. Ketinggiannya mungkin berbeda. Kita stamp. Kita bisa masukkan angkanya, misalnya 2. Kita pilih konturnya, kita naikkan sedikit. Dengan begini kita bisa memperkirakan berapa banyak cut and fill yang akan kita lakukan terhadap bagian suatu lahan. Kemudian kita bisa menggunakan drop, atau kita bisa move-nya saja. Kita lihat lagi dari atas, tempatnya sudah berada di sini. Kita kembalikan kameranya ke perspektif tools. Kita juga dapat mengekspor bangunan ini ke dalam Google Earth. Kita preview model in Google Earth. Kita ekspor. Jangan lupa internet harus menyala. Lalu kita close. Perhatikan bahwa dia sekarang langsung meletakkan posisinya. Ini bangunan kita. Seperti ini kurang lebih lokasi bangunan kita tadi di Pulau Bali. Kita juga dapat melakukan seperti ini. Kita explode sehingga dia menjadi objek. Lalu kita sekali lagi preview model. Perhatikan dia sedang mencari tempatnya di bumi. Ini bangunan kita beserta kontur yang tadi sudah kita edit. Sangat tepat untuk mempresentasikan suasana bangunan kita dengan keadaan lingkungan sekitarnya. Demikianlah tutorial kali ini. Selamat mencoba!